Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dinda Pangestu Nur Ain Ajhari dengan NIM 1900401 dan Rita Nurjana dengan NIM 1905919. Hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran kolaboratif dan kemampuan komunikatif. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada pembelajaran kolaboratif. Keterampilan kolaborasi sendiri menjadi salah satu dari 4 keterampilan yang diperlukan pada abad ke-21 ini sesuai yang dirumuskan oleh UNESCO. 4 keterampilan ini mencakup critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Lalu UNESCO juga merumuskan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan suatu hubungan antar siswa yang menumbuhkan sikap saling ketergantungan secara positif, menunjukkan sikap tanggung jawab setiap individu, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, menurut Felder RM, pembelajaran kolaboratif adalah suatu proses kelompok di mana anggota mendukung dan bersandar pada satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah disetujui. Sedangkan menurut Carly dan Yulia Riatiningsih, pembelajaran kolaboratif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur di dalam suatu kelompok. Dalam kelompok itu sendiri terdiri dari 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, ada tujuan dari pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara siswa di dalam kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, terintegrasi, dan bersuasana kerjasama. Yang ketiga, menghargai pentingnya keaslian, kontribusi, dan pengalaman siswa dalam kaitannya dengan bahan pelajaran dan proses belajar. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk menjadi partisipan yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keenam, mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatkan bermacam-macam sudut pandang. Ketujuh, menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses pembelajaran. Yang kedelapan, menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai di antara para siswa dan di antara siswa dengan guru. Dan yang terakhir, membangun semangat belajar sepanjang hayat. Pada pelaksanaan pembelajaran kolaboratif ini, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, sehingga keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh tanggung jawab setiap anggotanya. Yang kedua, setiap individu belajar memberi dan menerima, mengambil dan menerima tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan membentuk kesadaran sosial dalam kelompok. Yang ketiga, sifat saling ketergantungan secara positif satu terhadap yang lain di dalam kelompok. Yang keempat, proses perolehan jawaban permasalahan dikerjakan oleh kelompok secara bersama-sama. Yang kelima, setiap individu harus beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kelompok, seperti milik mereka sendiri demi tercapainya tujuan bersama. Yang keenam, kelompok membangun suatu prosedur demokratis dalam perencanaan, penyelesaian, dan pembuatan keputusan sehingga untuk dapat mencapai prestasi bersama ini sangat diperlukan kemampuan komunikatif yang baik secara lisan maupun secara tertulis. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa tentunya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, siswa akan mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, melainkan dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal.
Nah, untuk keuntungan yang kedua adalah dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Untuk keuntungan yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif ini biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Untuk keuntungan yang keempat, siswa akan mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal, seperti itu. Jadi siswa tidak akan merasa bosan karena mereka akan mendapatkan sumber pembelajaran dari orang lain selain guru, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kemampuan komunikatif. Apa sih kemampuan komunikatif itu? Jadi, menurut Krashen tahun 1988, kemampuan komunikatif merupakan aspek kompetensi yang memungkinkan kita menyampaikan dan menafsirkan pesan antarpersonal dalam konteks tertentu. Dengan berbekal kemampuan komunikatif, bahwa kemampuan komunikatif tergantung pada kerjasama semua partisipan yang terlibat. Kemampuan komunikatif lebih menekankan kepada fungsi bahasa dalam komunikasi sesungguhnya daripada menguasai bentuk dan kaidah kebahasaan. Kemampuan komunikatif adalah kemampuan di mana kita dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Komunikasi memegang peranan penting. Setiap orang yang berkepentingan akan memerlukan komunikasi dalam pembendaharaan informasi yang lebih banyak. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan pengetahuan dan informasi akan terhambat. Selama kita menjalani kehidupan, tentunya kita menjalani proses komunikasi. Namun, komunikasi yang kita jalankan itu belum sepenuhnya baik. Nah, apalagi di era perkembangan pengetahuan dan informasi. Pada abad ke-21 ini, terdapat 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang. Atau bisa kita sebut 4C. Nah, 4C itu diantaranya critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Komunikasi menjadi sesuatu yang utama dalam mengajar, menilai, dan dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Nah, keempat kemampuan tersebut dapat mengantarkan kita kepada kehidupan sosial yang baik. Baik, selanjutnya ada indikator penilaian kemampuan komunikatif. Nah, indikatornya itu ada 6. Yang pertama, yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide. Lalu yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan notasi. Lalu, indikator yang ketiga adalah menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, indikator yang keempat yaitu mendengarkan, berdiskusi, dan menulis. Lalu, indikator yang kelima adalah membaca dengan pemahaman dari suatu presentasi. Dan indikator yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu membuat konjektur, menyusun argumen, dan meneruskan definisi maupun generalisasi. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh lembar penilaian kolaboratif dan komunikatif. Di sini ada judulnya yaitu lembar penilaian sikap yang dilakukan melalui observasi pada kegiatan diskusi. Nah, di sini ada identitasnya, mata pelajaran, kelas atau semester, ada topik atau subtopik, dan ada indikator. Nah, indikatornya yaitu peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, responsif, dan proaktif, serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, adapun tabel yang ini yang ada nomor, nama siswa, serta kolom-kolom dari indikator-indikatornya, yaitu ada kerjasama, rasa ingin tahu, santun, serta komunikatif. Adapun keterangan apabila memang ada yang ingin ditambahkan. Nah, kolom-kolom yang tadi diisi dengan angka 1 sampai dengan 4. Untuk yang paling bagus adalah 4, yaitu sangat baik,
3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Seperti itu. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 10 yang membahas mengenai penilaian kolaboratif dan penilaian komunikatif telah selesai. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.